Dan ini Toyota Yaris S yang GR TSS tahun 2023 dengan pemakaian 2024 ya. Jadi ini nik mobilnya 2023, pemakaian 2024, tepatnya bulan 1 ya. Dan ini pajaknya panjang teman-teman. Terus juga ini teman-teman bisa bawa pulang mobil ini Toyota Yaris S GR TSS CVT tahun 2023, pemakaian 2024 ya. Namanya lumayan ribet ya. Dengan kondisi kilometer 5000 teman-teman. Kilometernya masih 5000. Kondisinya masih full seperti baru ya. Ini dijual dengan harga. Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Martak Auto Beauty. Dan di video kali ini kita mau bahas mobil yang tergolong masih baru banget ya. Tapi udah ada secondnya dan kita punya stoknya nih teman-teman. Jadi sebelum kita bahas mobilnya, jangan lupa juga untuk di subscribe channel YouTube dari Martak Auto Beauty dan dicek semua sosial media dari Martak Auto Beauty karena kita ada Instagram dan juga ada TikTok. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dan belum follow, silahkan subscribe dulu dan follow dulu supaya nggak ketinggalan info-info mobil bekas di showroom Martak Auto Beauty. Dan kita disclaimer dulu dari awal bahwa mobil-mobil yang ada di Martak Auto Beauty bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli, surat-suratnya jamin keabsahannya, mesin transmisi juga digaransi. Dan kalau misalnya ada elektrikal juga kita garansi. Jadi teman-teman kalau misalnya beli mobil bekas di Martak Auto Beauty nggak perlu khawatir, nggak perlu nyiapin duit untuk ke bengkel karena mobilnya udah pasti tinggal dipakai teman-teman. Nah, ini jujur aja saya juga senang mau nge-review mobil ini karena memang mobilnya secara look itu oke banget. Terus juga fiturnya bagus banget, banyak ya. Dan jadi saya excited banget buat ngecek kondisinya sebenarnya kayak gimana sih mobilnya. Jadi kita kebetulan baru banget masuk. Ini ada Toyota Yaris Cross tipe S bensin GR CVT TSS 2023, pemakaian 2024. Jadi benar-benar ini masih baru banget ya kan, baru dipakai di bulan Januari ya. Dan kondisinya bisa teman-teman lihat ini semuanya masih bagus banget. Warnanya kebetulan ini warna merah ya. Dan ini banyak banget aksen warna black piano. Dan di sini udah sedikit banget panel-panel yang warnanya doff. Jadi kebanyakan black piano mungkin karena memang gaya sekarang lebih modern ke arah sana ya. Jadi terlihat lebih sporty, elegan arahnya. Karena ini piano black ya. Dari grillnya aja piano black. Kalau misalnya dari tampilan depannya memang terlihat seperti crossover banget ya. Tegas banget tampilannya tapi juga modern. Moncongnya jauh lebih panjang daripada Yaris yang biasa ya. Tapi jauh lebih hampir tegas-tegas kotak-kotak gitu lah ya. Tapi ini so far masih oke banget tampilannya. Kalau bisa dilihat dari depan ya, bisa dilihat headlampnya udah modern banget. Dia pakai proyektor tapi yang model paling baru. Terus juga ada DRL. Terus juga untuk sennya juga tampilannya udah cakep banget ya. Terus di bagian bawah dia untuk fog lampnya dia sudah LED. Ada sensor parkir juga untuk bagian depan. Terus cover fog lampnya juga biasanya kan kebanyakan warna doff ya. Tapi kalau misalnya di Yaris Cross ini dia warnanya piano black. Seperti yang ada di grill ini. Dia sisi-sisi grillnya warna piano black. Terus juga di bagian grill tengahnya juga piano black. Dan mobil ini karena tipe paling tinggi tapi yang bukan hybrid ya. Ini yang bensin biasa, non hybrid. Dia ini udah ada kamera 360 dan ada TSS atau Toyota Safety Sense. Jadi di mobil ini udah lengkap fitur keamanannya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir beli mobil Yaris ini karena memang udah pasti aman banget mau cewek cowok supaya bisa pakai teman-teman. Terus juga bisa lihat ya bumper bagian bawahnya juga terlihat oke banget. Kalau misalnya dilihat dari tampilan depan, ini emang jujur ganteng banget. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk bagian tampilan depannya. Coba kita cek ke bagian samping nih. Nah, sebelum ke bagian samping, teman-teman bisa lihat di bagian kaca depan ini dia ada seperti dua kamera ya. Dan ini dia untuk seperti layaknya radar. Jadi melihat ke area bagian depan untuk sistem keamanan dari mobil ini. Nah, kalau misalnya di bagian tampilan samping, ini sangat terlihat sudah tidak Yaris ya. Jadi ini udah nggak ada Yaris-Yarisnya ya. Tapi karena memang Yaris sebelumnya itu memang crossover ya, dia lebih ke hatchback juga. Tapi ini masih ada kayak over fender seperti ini. Dia bukan piano black, dia tetap doff ya.
ke bagian side skirt juga tetap doff sampai ke bagian belakang. Tapi di sini window line-nya dia sudah garnish chrome. Terus juga untuk spionnya dia sudah piano black. Velgnya dia juga pakai yang two tone dan sekarang dia pakai ring 18 dengan profil ban 215/55, bautnya baut 5 nih teman-teman. Jadi cukup besar ya, tapi sebenarnya proporsional untuk mobil ini. Di bagian belakang juga dia disc brake. Terus di bagian sisi samping juga dia udah smart entry, dan karena ada kamera 30, jadi di bagian spion kiri dan di kanan di bawahnya itu ada kamera teman-teman. Jadi emang udah canggih banget. Terus juga ada roof rail, shark fin, antena juga. Kalau misal di bagian belakang ini juga nggak kalah ganteng tampilannya ya. Untuk model lampunya dia sudah LED, terus juga sangat tegas banget. Ini Jepang banget menurut gua. Dan ini juga ada roof spoiler, terus juga defogger, terus ada wiper belakang, kamera 360, sensor parkir, dan bumper GR. Nah, emblemnya GR. Jadi di video ini akan banyak sekali emblem-emblem GR, jadi teman-teman jangan kaget ya. Dan ini dia ada tipe S. Kalau misalnya yang hybrid dia tulisannya SI kalau nggak salah, atau HEV. HEV. Hybrid Electric Vehicle gitu kalau nggak salah ya. Atau sekarang kalau nggak salah logonya cuma E doang warna biru. Biasanya kan sebelumnya kayak Corolla Cross itu dia di emblemnya warna biru, Yaris Hybrid emblemnya warna biru. Sekarang udah nggak pakai emblem biru, tapi dia ada emblem khusus yang ngasih tahu bahwa itu hybrid electric vehicle. Nah, terus mobil ini sudah electric power back door. Jadi oke banget ya. Terus juga dia ada locknya juga. Karena mobil ini kapasitasnya 5 atau 2 baris, jadi bagasinya bisa dilihat sangat besar ya. Walaupun teman-teman nggak perlu melipat baris kedua, ini udah cukup besar banget ya. Dan di bagian bawah juga masih ada tambahan kompartemen. Dan di bagian bawahnya lagi ini ada ban serep. Ban serepnya ini space saver ya. Tapi kalau misalnya teman-teman emergency terus ban pecah diganti, ini cukup untuk dibawa ke bengkel aja karena teman-teman harus cepat-cepat ganti ke ban standar ya. Terus juga ada kompartemen penutup bagasi ya. Jadi untuk menjaga keamanan di bagasi belakang. Terus juga di kiri kanannya juga ada tempat penyimpanan juga teman-teman. Nah tuh. Jadi kiri kanannya ada tempat penyimpanan. Sini juga sama, ada juga. Jadi banyak banget tempat penyimpanannya. Terus ada pengait di bagian sini, di bagian pojok kiri kanan. Jadi kalau misalnya mau pengait tuh ada 4 ya. Mau pasang kargonet juga bisa. Ada lampu di bagian kiri. Jadi bagasinya gede banget. Kalau misalnya teman-teman butuh bagasi jauh lebih besar, tinggal lipat aja jok baris kedua. Nah, kita coba cek ke bagian interiornya karena saya penasaran banget. Kayaknya kita harus sambil jalan. Nah, sekarang saya ada di bagian interior dari Toyota Yaris Cross S bensin GR TSS tahun 2023, pemakaian 2024. Kita langsung nyalain aja karena panas ya. Oke, karena saya penasaran, kita akan cobain mobilnya langsung ya teman-teman. Oke, kita pakai seat belt dulu. Nah, ini transmisinya matic ya teman-teman. Tuh, head unitnya ini gede banget, floating di sini. Nah, tulisan GR, di sini ada GR juga, jadi akan banyak sekali tulisan-tulisan GR di video kali ini. Oke. Ini dia juga sudah electric parking brake. Untuk setirnya sih jujur suka banget ya. Tapi memang agak sedikit mirip setir Avanza memang. Cuma ini jauh lebih banyak fiturnya. Dia juga ada pedal shift juga. Udah kamera 360. Dan full sensor semuanya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya. Sebenarnya ini saya juga nggak tahu nih, mau cari tahu gimana cara matiin suara sensornya. Tapi sebenarnya itu untuk keamanan mobil ini. Jadi buat teman-teman kalau misalnya cewek mau pakai juga ini masih enak banget karena memang aman banget. Nah, jadi semua area dari mobil ini itu kelihatan karena memang dia ada kamera 360. Nah, oke, kita coba jalan.
Bantingannya memang agak sedikit keras karena mungkin memang mobilnya ini crossover ya. Dari rasa berkendaranya ini setirnya enteng. Terus juga memang nih kalau misalnya teman-teman mau muter balik ya, ini bisa banget kameranya. Jadi kamera spion yang sebelah kanan dia akan nyala sesuai dengan sen yang teman-teman misalnya mau belok kemana. Terus kalau misalnya mau mundur dia langsung pindah ke kamera mundur. Kalau saya share lagi, dia pindah lagi ke kamera yang sebelah kanan sisinya. Jadi canggih banget, sensornya juga semuanya ada. Di sini juga ada lane keeping assist, terus ada cruise control juga, ya kan. Terus juga ini lane departure warning juga ada. Jadi lengkap banget. Terus juga di mobil ini juga sudah dikasih dashcam yang udah otomatis rekam, bisa foto juga, bisa rekam audio juga. Jadi ini udah include di pembelian dan teman-teman juga dapat di mobil ini teman-teman. Nah, ini kalau misalnya saya udah bawa motor, ini buat muter baliknya juga enak, radiusnya cukup oke. Terus di bagian setir, selain tadi ada tombol-tombol untuk security system, di kiri juga ada untuk tombol audio, dan mobil ini juga sudah dilengkapi pedal shift ya. Terus juga setirnya kulit, jadi sangat-sangat mewah banget. Terus untuk speedometernya dia sudah full digital teman-teman. Mobil ini juga kilometernya masih sangat rendah, yaitu baru 5.000 km teman-teman, tepatnya 5.405 km. Jadi benar-benar masih sangat rendah mobil ini kilometernya. Karena ini setahun ya, baru mau setahun mobil ini dipakai. Jadi sangat rendah, setahun cuma 5.000, nggak sampai 10.000. Normalnya kan ada 10.000 ya. Terus untuk interiornya ini semuanya full black nuansanya teman-teman. Tapi di dashboardnya ini ada lining warna biru, tapi dia kain bahannya ya. Biasanya kan untuk lining seperti ini biasanya kalau nggak black glossy atau chrome atau silver. Tapi kalau ini kain ya. Nah, terus juga untuk AC-nya dia sudah digital tapi masih single zone. Terus juga dia udah engine start stop juga teman-teman. Terus juga ini dia udah electric parking brake, auto hold ya. Terus joknya ini full kulit dan sisi driver ini sudah elektrik. Kalau misalnya passenger udah elektrik belum? Belum. Nah, untuk passengernya belum, jadi cuma ada di sisi driver. Nah, itu sayangnya Toyota selalu seperti itu ya. Nggak tahu juga. Terus juga di mobil ini ada tweeter, airbag udah pasti banyak ya. Di bagian pilar A, pilar B ada. Terus juga joknya ini kulit dengan stitching warna putih dan biru, dan di bagian headrestnya dia ada emblem GR teman-teman. AC-nya dingin banget. Terus ini kalau misalnya di bagian head unit dia sudah Apple CarPlay, Android Auto, terus juga lengkap ya. Terus headnya juga besar, bisa NFC juga, voice command juga bisa ya kan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini multimedia udah lengkap, udah canggih ya. Tapi memang di mobil ini belum ada wireless charging gitu teman-teman. Untuk bagian depan sih ini untuk handle-nya dia finishingnya black glossy. Terus di sisi bagian kanan dia ada tombol-tombol sensor, power back door, terus juga stability control. Terus apa lagi ya? Ini mobil sebenarnya enak banget teman-teman. Nah, ini kita sambil jalan. Setirnya jujur enteng banget. Nah, ini kita ke kiri. Oke. Terus juga ini bagian atas lampunya dia sudah LED ya, warna putih. Terus juga untuk sun visornya dia udah ada lampu, terus juga warnanya hitam, semua full black. Jujur sih suka banget sama nuansa interiornya. Cuma memang untuk head unitnya ini sangat besar tapi floating, jadi agak sedikit menghalangi pandangan sedikit, tapi nggak ganggu banget sebenarnya. Terus juga di bagian tengah sini ada 2 cup holder teman-teman. Terus di sini juga ada di bawah armrest itu ada tempat penyimpanan dengan power outlet 12 volt. Nah, oke. Mobilnya responsif ya, walaupun ini bukan yang hybrid. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir pengen beli mobil Yaris Cross tapi
khawatir dengan baterai hybrid, takut perawatannya mahal, atau kalau misalnya kenapa-kenapa nanti bingung, jadi lebih aman sih pakai yang bensin. Nah, tuh. Oke, untuk bagian depan itu ya. Nah, terus juga di sini juga ada tempat penyimpanan, terus juga ada ini kalau nggak salah pemadam api ya. Untuk bagian depan sih itu, coba kita ke bagian belakang nih teman-teman. Kalau misalnya jadi penumpang di Yaris Cross gimana rasanya? Posisi duduknya sih enak ya, nggak terlalu jongkok dan pas ya, pahanya semua kepotong dengan pas, dan ini kulit. Cuma beda ternyata yang di bagian belakang nggak ada stitching sama sekali, nggak kayak jok bagian depan, jadi terkesan nggak serasi, tapi kulitnya jujur enak banget ya. Dan ini semuanya masih full original karena memang kondisinya masih bagus. Ini ada Isofix juga, headrestnya ada 3, jadi belakang bisa untuk bertiga. Ada armrest dengan 2 cup holder juga. Terus di bagian sini juga ada hand grip. Terus di bagian pilar C juga ada airbag, jadi keamanannya udah pasti oke banget. Ada double blower juga. Terus di bagian bawah dia ada Type C, ada 2. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngecas nggak perlu khawatir, di belakang ada 2. Terus juga ada back pocket juga ya, kiri dan kanan, dan ada cup holder sama speaker pasti ya. Jadi ini sebenarnya fiturnya bagus banget, ada banyak banget, dan emang ini terbaru ya. Dan ini Toyota Yaris S yang GR TSS tahun 2023 dengan pemakaian 2024 ya. Jadi ini nik mobilnya 2023, pemakaian 2024, tepatnya bulan 1 ya. Dan ini pajaknya panjang teman-teman. Terus juga ini teman-teman bisa bawa pulang mobil ini, Toyota Yaris S GR TSS CVT tahun 2023, pemakaian 2024 ya. Namanya lumayan ribet ya. Dengan kondisi kilometer 5.000 teman-teman, kilometernya masih 5.000. Kondisinya masih full seperti baru ya. Ini dijual dengan harga 329 juta, masih boleh nego. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, bisa langsung aja datang ke showroom untuk cek unitnya. Mau bawa pihak inspeksi boleh, montir kepercayaan boleh, atau mau dibawa gencek ke bengkel resmi juga boleh. Teman-teman nggak perlu khawatir, karena mobil-mobil kita itu digaransi bebas tabrak, bebas banjir, terus juga kilometernya asli, nggak ada putaran. Surat-suratnya jamin keamanannya, jamin keabsahannya juga, terus mesin dan transmisi serta elektrikal yang ada di mobil ini juga digaransi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Harganya cuma di berapa tadi ya, coba harganya itu di 329 juta, masih boleh nego, dan itu harga cash teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin karena kita jualnya harga cash only, kalau misalnya teman-teman mau kredit, teman-teman nanti mekanismenya datang dulu ke showroom, cek unitnya, test drive dulu ya kan. Terus juga kalau misalnya udah cocok dengan unitnya, nanti teman-teman tinggal negosiasi untuk harga cashnya dengan Bang Asraf. Setelah deal harga cashnya, teman-teman tinggal DP aja untuk booking unit, untuk di keep. Terus teman-teman silahkan cari leasing sendiri. Masalah background pencairannya kita nggak ikut campur, tapi setelah itu teman-teman tinggal store aja ke showroom sesuai dengan harga yang sudah deal. Nanti ke depannya teman-teman berurusan dengan leasing. Jadi itu aja teman-teman. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Saya juga emes dengan mobilnya. Cuma memang namanya mobil nggak ada yang sempurna, tapi so far ini udah oke banget ya. Ini alternatif kalau misalnya teman-teman takut untuk pakai yang hybrid, ini bisa jadi pilihannya yang bensin. Jadi cukup sekian teman-teman. Jangan lupa juga untuk di-subscribe channel YouTube dari Martak Autobutik, dan dicek semua sosial media dari Martak Autobutik karena kita ada Instagram dan juga ada TikTok. Kalau gitu, terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.